Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Keluarga Imamat Rancani Kota Bontang, serta keluarga besar GBI Betania Blessing GBI Pasar Baru di Kota Jambi. Anak-anak rohaniku yang kukasihi, bersama dengan Gembala Jemaat Pastor Niko Demessen. Bahagia sekali hari ini kita ada di pertengahan bulan April ya, bulan di mana Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalani di sepanjang tahun 2026 ini. Saya percaya setiap kita pasti dalam 4 bulan ini banyak sekali mengalami persoalan sana, persoalan sini, masalah satu belum selesai, masih muncul lagi masalah yang lain, bahkan juga kita mengalami gangguan kesehatan, serta doa yang tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Tapi semuanya itu adalah satu bagian di mana kita harus belajar mengerti apa maksud Tuhan, kenapa kita diizinkan mengalami hal-hal yang terjadi seperti itu. Bagian yang menarik adalah pergumulan kita, masalah kita tidak pernah membatalkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Itu harus kita aminkan. Kenapa demikian? Karena lebih daripada sekedar berkat, Tuhan kita tidak mau disayangi hanya karena dia ada apa-apanya. Nggak boleh. Kita mengasihi Tuhan apa adanya, seperti Tuhan mengasihi kita apa adanya. Seburuk-buruknya kita seperti apa, latar belakang kita seperti apa, sekelam apanya kehidupan dosa kita, Tuhan mengasihi kita. Ketika kita percaya kepadanya, dia mengubahkan kita menjadi kainos, menjadi manusia baru. Dan yang menarik sekali adalah, itu bagian daripada bagaimana Yesus memberikan kehidupannya untuk rela berkorban bagi saudara, sehingga kita bisa diangkat sedemikian rupa sampai jadi seperti sekarang ini. Dan kalau sudah menyadari bahwa Tuhan bisa berkorban buat kita, maka kasihnya itu juga harus ada dalam kehidupan setiap kita. Kita harus menjadi anak Tuhan yang mengerti kata expanding your sacrifice. Ya, kembangkan, kobarkan, serta perluas jiwa berkorban Anda. Karena berkorban itu adalah ekspresi kasih. Dan kasih yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita adalah ketika kita mau berkorban, menyerahkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita kepada sahabat-sahabat kita. Seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat yang ke-13 yang berkata demikian, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dan inilah yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita. Kasih seorang. Jadi bukan cuma sekedar kasih Tuhan Yesus kepada kita, tapi kasih kita kepada orang di sekitar kita yang kita sebut sebagai seorang yang kita kasihi. Jadi nggak mungkin Anda bisa mengasihi tanpa berkorban. Dan berkorban itu tidak boleh dibatasi. Berkorban itu adalah sesuatu yang sakit yang keluar dari hati kita. Bukan cuma uang, tapi juga perasaan, tenaga, waktu, pikiran, dan perhatian kita. Sesuatu yang kita punya cuma satu dan yang paling berharga kita berikan, itulah yang namanya berkorban. Kalau Anda punya uang 1.000.000, kasih 1.000, itu belum berkorban, tapi memberi. Ya, Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Ketika kita memberi sebagai ekspresi mengasihi, walaupun itu cuma satu atau yang paling berharga dalam hidup kita, itu yang dibilang berkorban. Perasaan saudara, itu adalah bagian di mana kita melepaskan ego kita. Ego kita terlalu berharga buat kita, sampai kadang-kadang kita menjadi orang yang gampang tersinggung, kita menjadi gampang marah, kita jadi gampang ngambek. Kenapa? Karena kita nggak mau menyerahkan perasaan sebagai jiwa untuk kita bisa berkorban, menyerahkan perasaan kita kepada siapa? Pasangan kita, orang sekitar kita, orang yang kita layani. Perlu adanya jiwa berkorban itu. Dan berkorban yang kita berikan bagi sesama kita, itu kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan dalam hal berkorban, itu adalah kebaikan yang kita berikan bagi sesama kita. Itu tidak boleh trauma, tidak boleh jemu, tidak boleh bosan. Galatia pasal 6 ayat 9. Jika berkata apa? Jangan kamu jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu-jemu itu bicara tentang tidak boleh bosan, tidak boleh trauma untuk berbuat baik ketika Anda mau berkorban. Sekali lagi, Tuhan selalu menekankan bagaimana berkorban itu menjadi budaya atau gaya hidup dalam kehidupan setiap kita. Nggak boleh berkorban itu hanya cuma hari Minggu saja. Senin sampai Sabtunya kita lalu egois. Oh, nggak boleh. Berkorban itu bicara tentang bagaimana kita memberi lebih pada orang lain. Jadi yang pertama, berkorban itu adalah bagaimana kita sesuatu yang sakit, yang paling berharga, yang kita sayang dan kita berikan bagi orang lain. Dan yang kedua adalah kita memberi lebih kepada orang di sekitar kita, memberi lebih kepada orang yang Tuhan suruh untuk kepadanya kita menabur. Contoh, Tuhan mengajarkan apa? Kalau ada orang berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Ya, kalau ada orang minta kamu jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil. Kalau ada orang minta baju, kasih juga jubahmu. Itu berkorban, memberi nilai lebih ya. Kasihilah musuhmu, ampunilah orang yang menjahati engkau. Itu memberi lebih ke kasih Tuhan. Dan itulah bagian di mana ketika kita bisa berkorban seperti itu, maka kasih kita itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang kita berikan kepada Tuhan. Sama kayak Tuhan Yesus.
Bukankah kita berkata, bagi dialah yang sanggup memberikan kepada kita, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan. Anda berdoa minta 1 kilo, Tuhan kasih Anda lebih dari 1 kilo. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau Tuhan bisa kasih lebih dari saudara, berarti kita juga bisa kasih lebih pada sama saudara kita, supaya mereka merasakan terobosan. Mari kita hari ini berdoa, supaya Tuhan taruh di hati kita mentalitas berkorban yang lebih diperluas lagi. Tidak pada waktu-waktu tertentu, dan tidak hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Perluaslah jiwa berkorban Anda, maka Anda akan menjadi pribadi yang mengerti arti bagaimana hidup dalam kasih Tuhan. Saat ini saya ada di Hotel Kubika, Serpong, Jakarta. Ini hotel yang dibuat dari kontainer, besi-besi kontainer, dibuat begitu indah dan rapi, ditata, dan kamarnya banyak sekali. Ya, dari sebuah kamar kecil bentuk kontainer diperluas sampai seperti ini, begitu mewah, begitu bagus, dalamnya juga mewah sekali, dan nggak nyangka kalau ini sebuah kontainer yang cuma 1 ruang, yang mungkin ukuran 4x6, tapi dieksplor, diekstend, ya, dieksplor, diekspand sampai sebegitu bagusnya, sampai orang nggak tahu kalau masuk ke dalam ini adalah bekas kontainer. Kalau hidup Anda sebagian ruang yang sempit, hidup Anda mungkin bagian yang kurang berarti, ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda akan diekspand menjadi sesuatu yang nyaman bagi kerajaan Allah tinggal dalam diri saudara, dan orang-orang bisa merasakan bagaimana hidup, merasakan kasih Kristus yang ada dalam diri saudara. Jangan berhenti untuk berkorban, karena berkorban adalah ekspresi kasih, sama kayak Tuhan Yesus gak pernah berkorban untuk Anda. Demikian dengan saudara. Shalom, doa saya untuk Anda sekalian semua. Tuhan Yesus berkati. Salam dari kota Jakarta.